kita lanjut dengan ekstraksi berlawanan arah ya. Simplisia bergerak berlawanan arah dengan arah gerakan pelarut, di mana simplisia memasuki perkolator bertemu dengan solvent, kemudian keluar dan bertemu lagi dengan pelarut baru. Nah, beberapa perkolator yang digunakan atau alat-alat perkolator, yang pertama adalah perkolator sederhana, perkolator berlawanan arah, kemudian perkolator bentuk U, kemudian helical counter current extractor, carousel extractor, extractor centrifuge, column extractor ya. Untuk aplikasi perkolasi, jadi perkolasi umum digunakan dalam proses ekstraksi baik di laboratorium untuk analisa maupun di skala industri ya. Keuntungan dari segi ekstraksi perkolasi di sini karena dengan cara perkolasi substansi yang dikehendaki itu terseri habis. Jadi nilai yield yang akan kita dapatkan atau nilai rendemen itu akan semakin besar dibanding dengan cara-cara proses maserasi atau ekstraksi yang lain ya. Seperti itu. Nah, ini adalah alat perkolasi sederhana, counter current screw extractor ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi proses perkolasi adalah pemilihan pelarut ya, kemudian derajat halus simplisia, kualitas pembasahan dan pembengkakan, jumlah tetesan per menit atau flow rate kalau terlalu cepat menyebabkan perkolat yang keluar encer dan belum tersari sebagaimana mestinya. Nah, kemudian untuk pemurnian atau klarifikasi misel. Ya. Seringkali ekstrak atau misel yang diperoleh terkotorkan oleh komponen yang tidak dikehendaki ya, misalnya tanin yang dapat menyebabkan kekeruhan. Kemudian bisa juga karena adanya pigmen ya, substansi-substansi yang mungkin mengganggu stabilitas dari misel tersebut, dan juga termasuk mikroba yang berkontaminasi. Nah, ini kan akan mengganggu penampakan secara fisik dari misal itu sendiri atau ekstrak itu sendiri ya. Nah, ujung-ujungnya nanti akan berpengaruh terhadap kualitas mutu dari ekstrak. Nah, oleh karena itu kita lakukan pemurnian atau penjernihan untuk membuang konstituen yang tidak diinginkan tanpa merusak senyawa-senyawa yang telah diekstraksi tadi. Nah, tujuan pemurnian misel di sini adalah membuang konstituen yang tidak dikehendaki secara kuantitatif tanpa merusak bahan aktif ekstrak atau menimbulkan perubahan yang akan mengakibatkan kerusakan ya, misalnya mengurangi stabilitas dari ekstrak itu sendiri. Nah, seringkali pada misel terdapat bahan yang tidak dikehendaki seperti tanin yang dapat menyebabkan kekeruhan serta pigmen ataupun residu lainnya. Yang paling sering itu adalah pigmen ya. Kalau misalnya kita mengekstraksi daun-daunan, pasti yang lebih menonjol itu adalah warna dari daun itu sendiri atau pigmen hijau itu. Nah, oleh karena itu dilakukan proses pemurnian. Nah, caranya yang pertama adalah dengan cara fisika, yaitu separasi secara sedimentasi dan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi biasanya dilakukan untuk partikel dengan ukuran yang kecil atau juga dengan cara dekantasi atau endap tuang ya, yaitu cara sederhana yang sudah dikenal lama secara serta umum untuk digunakan. Nah, biasanya dekantasi ini dilakukan pada endapan-endapan halus dan melayang. Caranya didiamkan beberapa waktu sampai semua terpisah di dasar bejana, kemudian cairan dituang dengan hati-hati untuk kemudian dipisahkan. Kemudian cara berikutnya adalah dengan filtrasi, yaitu dengan penyaringan menggunakan penyaring manual atau dengan menggunakan mesin. Dekantasi, sentrifugasi, filtrasi. Nah, kemudian cara lainnya itu adalah dengan cara fisikokimia, yaitu adsorption ya atau ion exchange. Juga dengan cara sterilisasi, yaitu pasteurisasi atau ultra high temperatur. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk memfilter. Nah, pemilihan alat dan cara filtrasi tergantung dari jenis miselnya ya. Pada penyaringan
ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan, misalnya menyaring bahan yang mucilaginous harus dengan tekanan dan suhu panas. Untuk sieve filtration, partikel tersisa di permukaan, contohnya membran filtration dan ultrafiltration. Untuk cake filtration ini menggunakan filter yang filter tetap ya, di mana partikel pada permukaan seperti sieve sehingga bisa memfilter cake ya, memfilter cake ini selama proses filtrasi berlangsung. Nah, untuk metode adsorption yaitu pemurnian dengan cara mengabsorpsi bahan atau kumpulan bahan melalui adsorban. Contoh adsorban di sini adalah aktif charcoal ya, karbon aktif ya, kemudian silika gel, kemudian aluminium oksida aktif, fluor, polyvinyl pirilidon dan Cepadex. Juga menggunakan cara lainnya adalah menggunakan ion exchange. Nah, kemudian adalah pemekatan misel ya, pemekatan misel. Nah, setelah kita sari ada filtratnya dan misel yang kita dapatkan. Pemekatan dilakukan setelah melakukan pemurnian misel. Nah, pemekatan di sini artinya peningkatan jumlah substansi dalam larutan dengan cara menguapkan cairan tanpa merusak kandungan aktif di dalamnya ya. Nah, untuk penguapan cairan ini bisa kita gunakan evaporator untuk menguapkan, dan juga bisa menggunakan dengan cara manual selama cara itu tidak merusak kandungan aktif di dalam misel tersebut. Kemudian kadar pemekatan yang dilakukan tergantung pada keperluan. Nah, secara parsial atau total tergantung apakah untuk memperoleh ekstrak cair atau kental ya. Nah, ini kita mau tentukan mau bikin yang kental, yang kering, atau bikin yang ekstrak cair saja. Nah, dipekatkan dan diekstraksi lagi untuk mendapatkan senyawa tertentu. Nah, ini adalah konsentrator untuk memekatkan misel. Nah, misel yang sudah dimurnikan diperlukan pemekatan untuk memperoleh ekstrak sesuai standar. Dan di sini kita menggunakan rotary evaporator ya. Prinsip evaporasi atau penguapan. Nah, kemudian pengeringan ekstrak. Pengeringan ekstrak dilakukan apabila memang diperlukan untuk sediaan bentuk kering ataupun dengan tujuan untuk mengawetkan ekstrak ya. Ekstrak disimpan dalam keadaan kering merupakan salah satu cara menjaga kestabilannya karena tidak mengandung pelarut, sehingga dia lebih stabil dibandingkan dengan ekstrak-ekstrak kental ataupun ekstrak cair ya. Ekstrak dalam keadaan kering juga memudahkan dalam proses pengangkutan. Jadi lebih hemat cost dibandingkan dengan ekstrak cair ataupun ekstrak kental. Nah, pengeringan di sini adalah memisahkan solvent dari material sampai kering. Jadi solventnya betul-betul hilang 100% sehingga menghasilkan ekstrak dalam keadaan kering dan bisa dilihat dalam berupa serbuk-serbuk ekstrak ya. Untuk tipe pengeringan ada evaporation drying dan vaporation drying. Cara pengeringan berdasarkan sumber panas itu bisa menggunakan convecting drying, contact drying, kemudian metode reduksi dan dielectric drying. Menurut nama alatnya ada spray drying, freeze drying ya, vacuum drying dan sebagainya. Nah, untuk cara-cara pengeringan dengan menggunakan vacuum freeze dryer, vacuum bed dryer, rod drying, oven drying dan spray dryer. Nah, untuk spray drying umumnya digunakan untuk sediaan fitofarmaka sebagai contoh spray dry tea ya. Banyak digunakan baik di laboratorium maupun di industri, mulai dari mengeringkan 1 kilo larutan per jam sampai 10 sampai 50 kg per jam, dan ada yang sampai 8 ton per jam. Nah, ini sangat memudahkan dalam proses industri ya, pada proses industri. Nah, parameternya larutan yang digunakan, suhu udara yang masuk dan suhu udara yang dialirkan. Ini harus diperhatikan. Nah, ini adalah contoh alat secara skematik diagram dari spray drying.
Nah, adapun cara kerja dari spray drying ini sendiri adalah merubah ekstrak cair menjadi bahan kering dalam satu kali proses, ya. Berlangsung cepat dengan panas udara yang tinggi tanpa merusak bahan yang dikeringkan, sehingga cocok dilakukan untuk bahan labil atau bahan yang peka terhadap pemanasan atau sifat biasa disebut dengan bersifat termolabil. Ya, jadi alat ini atau metode ini sangat baik untuk menghasilkan ekstrak yang kering tanpa merusak bahan. Nah, bahan-bahan yang bisa dikeringkan antara lain adalah bahan-bahan farmasi, ya, bahan-bahan makanan, minuman, dan juga bahan-bahan organik. Sedangkan 3 proses dalam spray drying ini, yang pertama adalah atomisasi, kemudian ada spray, kemudian ada separasi produk-produk kering dari air itu sendiri. Nah, kemudian metode freeze drying. Metode freeze drying juga disebut juga dengan lyofilisasi, ya, atau cryodization, yaitu proses yang umum digunakan untuk mengawetkan bahan atau memudahkan untuk keperluan transportasi. Nah, prinsip dari freeze drying ini adalah mengurangi tekanan sekitar, ya, dengan menambahkan panas yang cukup, ya, di dalam air yang telah membeku, ya, sehingga ini akan membuat material itu tersublimasi, ya, dari sifat padas menjadi fase gas. Nah, ada 4 tahapan pada freeze drying. Yang pertama adalah pre-treatment, yaitu concentrating dan formulating. Kemudian freezing, yaitu menempatkan material di dalam freeze drying flash dan rotary flash pada bath. Kemudian ada primary drying, pada fase ini butiran es dibuang, dan secondary drying membuang molekul air yang tidak frozen atau tidak membeku, ya. Jadi caranya itu kita cuci dulu, kita punya sampel, ya, kemudian kita masukkan ke dalam lemari es pembeku sampai dia betul-betul beku, kemudian kita masukkan ke dalam alat freeze drying seperti itu. Nah, nanti kita berhentikan alatnya itu setelah sampel kita itu benar-benar kering. Nah, ini adalah alat skema dari freeze dryer. Nah, adapun bahan yang dikeringkan dengan freeze drying antara lain adalah ekstrak air, ya, bisa dengan ekstrak air. Jadi ketika kita sudah mengekstrak bahan kita dengan menggunakan pelarut air, nah kita bisa freeze drying ini sehingga kita menghasilkan ekstrak kering dalam bentuk serbuk, ya. Ekstrak air dari biota laut selain untuk menguapkan juga untuk memisahkan kandungan garam dari ekstrak. Jadi ini sangat baik untuk digunakan untuk mengekstraksi biota-biota laut sehingga kandungan garam itu juga tidak terikut ke dalam ekstrak. Nah, untuk penyimpanan ekstrak hendaknya dalam botol berwarna coklat dan ditempatkan pada tempat yang dingin dan kering, ya. Pada etiket tercantum nama ekstraknya apa, kadar pelarut, dan tanggal pembuatan ekstrak. Oke, sampai di sini dulu untuk proses pengolahan simplisia menjadi ekstrak. Cukup sekian, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.